Gitu dia. Apa? Jadi kan besar apa jenenge? Nah, apa? YouTube podcast. Jadi balik mana nang masalah mangga. Masalah Demak invasi Majapahit. Akhirnya setelah itu kan kesannya kan memang Brawijaya 5 legowo ketika ya wis kekuasaanku wis direbut anakku. Aku kate ya apa maneh. Mosok aku kate nglawan anakku dhewe. Engko kesane nang rakyatku ya kan ya. Sebenarnya gini, ada pergolakan di dalam diri Brawijaya, ya kan? Dia nggak pingin kemudian terjadi semakin banyak pertumpahan darah. Loh, sebenarnya ketika Brawijaya 5 mengatakan perang ambil Demak, saat Nusantara bau ngewangi diri. Iya benar. Cuma karena kembali lagi dia anaknya sendiri, Raden Fata anaknya sendiri, dan dia mencari solusi terbaik. Sunan Kalijogo datang dengan memberikan tawaran solusi. Lah bener. Solusinya gini, Prabu. Cerita kayak Ya, sampean mlebu Islam ae. Engko lambat laun pengikut sampean sing setia bakal ngalih. Ate garane sampean akhirnya kan gak situ. Lho, ate garane kok ternyata mlebu Islam wis gak situ kan akhirnya. Itu kan untuk menghindari Iya sebenarnya. kontraksi kan, Iya, menghindari konflik lah. konflik. Itu sebagian dari caranya diplomasinya Brawijaya 5. Itu yang diketahui orang sebenarnya. Alasan dibalik kenapa Prabu Brawijaya masuk ke Islam itu karena dia menghindari peperangan yang lebih besar sebenarnya. Tapi di antara para mantan pengikutnya Brawijaya 5 dan sisa-sisa orang Majapahit itu banyak sebenarnya yang ingin istilahnya balas dendam Demak ini. Iya benar. Salah satunya Pajang dan sisa-sisa orang Majapahit yang kemudian dikatakan sebagai Mataram Jonopaten. Iya. Nah, kenapa kemudian ketika Danang Sutawijaya dia memenangkan perkelahian dengan Arya Panangsa, rebutan tahta, tapi dia tidak mengangkat diri sebagai Senopati. Tak ralat mana? Prabu Brawijaya 5 itu tidak diinstruksikan atau tidak direkomendasikan oleh Sunan Kalijogo untuk masuk Islam. Tapi melalui mimpi yang kalau dari karya sastra banyak versi lah. Kan melalui dari karya sastra atau pemahaman atau teori Sabdo Palono Yogengo. Itu dua orang tersebut yang Sabdo Palon dan Noyo Genggong yang merekomendasikan yang istilahnya ngandani menasehati bahwasanya si sang raja Prabu Brawijaya 5 ini akan masuk Islam. Banyak versi itu. Ya supaya untuk menghindari konflik. Aku membaca bahkan ada lebih dari tiga versi perihal masuk Islamnya Prabu Brawijaya 5. Banyak versi sampai ada yang dikatakan Prabu Brawijaya itu meskipun dia masuk Islam tapi dia mentransferkan ke wilayahnya kepada sebuah pusaka ini yang akan menghancurkan kerajaan Demak macam-macam sampai gue ngomong. Teori-teori banyak versi karena kan ada saksi penulis kan ketika saat itu sehingga banyak beredar banyak versi lah. Yes, intinya Brawijaya masuk Islam nyatanya ambisi untuk membalas dendam kepada kerajaan Demak kan berkurang. Iya benar. Mengurangi ketegangan. Nyatanya seperti itu. Nah, tapi orang-orang sisa Majapahit tetap dikejar oleh orang-orang Demak. Buktinya sampai lari ke Pasuruan dan Panarukan. Dicatat oleh Slamet Mulyana itu pelarian Majapahit terbesar itu sebenarnya kan lari ke 8 penjuru mata angin sesuai dengan simbol dari Majapahit. Surya Majapahit itu. Cuma dominan atau yang paling besar itu ke daerah timur. Namanya daerah Pasuruan dan Panarukan. Bali. Pasuruan dan Panarukan itu kan juga mereka meneruskan perjalanan juga kan. Iya. Yang Pasuruan mereka kebanyakan berdiam diri di Tengger, ya. Dan kemudian yang Panarukan melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi dan Bali. Nah, di Pasuruan sendiri pun ketika era Mataram Islam itu masih banyak orang Hindu.
Iya, iya. Kebun Candi itu kan baru diislamkan pada era kerajaan Mataram. Amangkurat ketiga. Oh, Amangkurat ketiga. Amangkurat Setelah ketiga. Sultan Agung kan berarti. Iya. Ketika apa Amangkurat II mau memberikan SK kepada Gunung Suropati, Ah. ya, itu orang Pasuruan banyak Hindu. Hindu. Ya. Gunung Suropati ini dewi Hindu. Oh, iya kan? Gunung Suropati Iya, Hindu. Gunung Suropati ini Hindu kan. Kenapa dia kok ada hubungan dengan Pasuruan ya? Karena dia tahu bahwa orang Pasuruan masih banyak yang Iya. menganut Hindu. Iya. Banyak santri. Iya, banyak orang istilah Iya. kadang sak kelompok lah karena sehingga dia punya kedekatan dengan orang Pasuruan. Nah, ketika Amangkurat II lengser, dijatuhkan kemudian ke Amangkurat III, disitulah kemudian titah-titah untuk mengislamkan Islam di Pasuruan itu dengan cara diplomasi dan pernikahan. Iya. Diutuslah Mbah Semendi Oh, oleh iya. Sunan Gunung Jati untuk masuk ke jantung pusat Hindunya orang Pasuruan itu di Iya. Kebun Candi. Langsung menikahi mendekati anaknya Mbah Labu Geni. Labu Geni itu adalah penguasa Pasuruan, Adipati Pasuruan di kabupaten daerah sekitar Winongan. Iya. Pasuruan Sampai satu. wis kena Islam ya wis. Iya. Otomatis butuhnya kan mlebu Islam. Kalau butuhnya mlebu Islam, terahnya raja di Pasuruan atau adipati Pasuruan kan berarti Ya, Islam sudah berganti. Itulah Islamisasi di Pasuruan seperti itu. Melalui pernikahan. Mulai pernikahan. Tapi apa ya mereka kok sangat mudah menerima keyakinan lain. Yo tidak mudah kan. Kamu mengatakan mudah kan melihat perspektif hari ini. Coba kamu dulu-duluan sumber mancing wetan ngono, di mana masih banyak orang Hindu, Buddha ya. orang Hindu, orang-orang Ada agama Buddha ya. fanatik. Ono wong sembahyang di musola. Lu mau ngomongane wong wong. Aku iki kesini Mas, ambil bangga iki. Yo sampai niru-niru wong kowe. Iya. Orang-orang Hindu disebut mancing. Pengalaman pribadi. Nah, Soalnya ngerti aku kejawen, sehingga mereka netral lah. iya, mereka berani mengungkapkan sebenarnya yang menurut mereka itu tabu diungkapkan kepada orang Islam. Takut melukai hati. Iya, benar. Walaupun mereka tahu tapi aku kejawen. Oh, Mas, orang umum. Ya memang itu pandangan-pandangan sing memang umum di kalangan orang-orang sisa-sisa era-era kerajaan dia. Tapi kan kesannya anu ya, apa jadinya orang katakanlah kita menyebutnya orang Hindu lah ya. Tapi pada saat itu kan bukan Hindu sebutannya, tapi Buddha Siwa kan. Buddha Siwa ya. Agama Budi ya. Tapi kesannya kan mereka itu lebih menerima aliran-aliran baru. Contohnya pada saat itu kan Islam yang hadir podcast lah. Wawancara. Kan kesannya seperti itu. Jadi apa ya? Akulturasi budaya, asimilasi ya gitu. Ya, itu bisa dikatakan asimilasi akulturasi. Nah, cuma kan Dari yang sebelumnya Hindu Buddha kita langsung setiap- nang Islam kan. setiap Katakanlah di Pasuruan. Apa Ki siapa? Labu Geni. Pak Geni baru ini. Ya kan memang ya aku mandangnya secara imajinatif kan wong dhisik Pasuruan ini pasti golongannya wong Hindu-Hindu Buddha Siwa sing tuhu nang agamae ya. Contohnya pada saat ini kita melihat di Pasuruan banyak santri-santri tanda kutip santri Islam. Pada saat itu kan santri-santri Hindu Buddha Siwa kan. Kok segitu mudahnya Yang mudah ya mudah, ya nggak mudah ya sampai mengasimilasi lari ke Tengger itu. dari agama A ke B. Apakah nanti besok ke depan awak dewe gak ero ya? Yang sekarang ini mayoritas Islam akan berubah lagi agamanya. Ya itu memang bagian dari sifat orang Jawa. Itu namanya sifat apa aku tahu lulus di skripsi gue yo. Namanya sifat sinkretis. Sinkretis kan perpaduan agama. Nah, sinkretisme itu adalah suatu Perpaduan pemahaman ya, di mana orang itu lebih condong kepada intisari atau hakikat dari suatu aliran agama dan tidak terlalu menjalankan syariat. Nah, Wis saiki gak ado-ado wis awak dhewe wis sing jare ngakune wong Islam nang syariat ya opo sih awak dhewe. Ngentengno nang sembahyang. Iya. Wis penting aku wis tauhid lah, la ilaha illallah syahadat tak kalinan. Kan ngono sih. Iya. Ya itu katanya orang Jawa dari dulu. Agama apa? Agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen. artinya fundamentalnya apa ya? Ya sinkretis itu sendiri. Sinkretis berarti. Iya. Kejawen itu sendiri. Iya.
Lah saiki Islam teko wis dadi Islam Nusantara tadi NU. Kristen teko wis dadi GKJ. Iya, GKJ. Hindu teko wis dadi Hindu Bali. Iya, Hindu Bali. Nggak ada yang mutlak. Sesuatu yang memang secara mutlak meniru tempat asalnya ya. Agama yang meniru tempat asalnya pasti bertabrakan dengan budaya Indonesia itu sendiri. Iya. Itu kan bisa mbok rasakan ya. Iya. Orang Hindu Bali apa India ketika dia datang ke Bali ya heran Hinduku nggak gini-gini Iya, banget iya. gitu. Ini lebih banyak ada. Iya. Pun juga sama. Iya, sinkretis. Iya sih. Iya benar, sinkretisme. Ini kediriannya orang Indonesia, kediriannya orang Indonesia ya, terutama Jawa ya sinkretisme itu sendiri. Dimana dia ya cara bagian dari dia beradaptasi dan bertahan terhadap perubahan. Jadi lebih condong memegang inti sehari atau hakikat itu daripada sekedar eksoteris atau tampilan luarnya. Nah, Iya. bagaimana saya ini? Terus kerajaan Pajang itu sing ndi? Ada yang bilang kerajaan Pajang itu adalah sebenarnya kerajaan bayangan. Maksudnya di belakang Demak ngono. Bukan kerajaan bayangan. Artinya Lah secara geografi ini, secara geografis letak kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu sebagian masuk Jawa Timur, sebagian masuk Jawa Tengah. Pajang. daerah Kudus ya. Kudus. Kudus. Daerah Kudus. Kudus. Pati, Kan Kudus. wilayah Sunan Kalijaga sekitar kono. Kudus, Demak. Oh, Ya sebenarnya enggak jauh-jauh dari Demak sebenarnya. Pajang. Cuma karena dia yang katakan punya kedekatan secara politik dengan kerajaan Demak, dia dijadikan kerajaan bayangan sebenarnya untuk melancarkan serangan kepada kerajaan Demak itu sendiri. Sebenarnya yang mendukung dan menyokong serangan kerajaan Pajang itu bukan murni kerajaan Pajang. Ada pihak iya. lain yang sebenarnya ya termasuk terah-terai Mojopahit. sisa-sisa orang Mojopahit. Nah kemudian Pajang itu berganti nama menjadi Mataram Senopaten. Dibuktikan kemudian dalam artefaknya keris-keris Mataram Senopaten mirip dengan keris-keris Mojopahit. Mojopahit. Sebenarnya ada suatu semangat yang ingin dihidupkan lagi Iya, dari benar. Mataram Senopaten. Iya. Benar. Maksudnya mereka itu Semangat ingin mengatakan kembali. kita itu loh, apa pewarisnya Mojopahit. Iya, Anu iya, loh, benar-benar. secara tidak langsung ingin ngomong ngono Mas. Romantisme sejarah lah ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Lah Sultan Agungnya ketika dia ingin mengusir Iya, Gajah Mada kan yang jadi representasi. Pak minta 5 Pak. Tokoh-tokoh apa? Nah, penyemangat. Penyemangat Iya. Gajah Mada. Bung Karno ya Gajah Mada. Iya, benar. Muhammad Yamin. Iya. Ya jadi berarti balik mana nang teori Sabda Palono ya Genggong bahwasanya setelah kejatuhan Mojopahit 500 tahun yang akan datang akan muncul lagi semangat-semangat Ya, sebenarnya ada Kemojopahitan. yang bilang yang dimaksud dengan 500 tahun itu ya Indonesia itu karena Bung Karno kan yes Mojopahit banget, Mojopahit sentris banget. Bung Karno itu sosok yang seperti itu sebenarnya. Iya. Dan Mataram tidak sampai berhasil menguasai Pulau Jawa karena sudah diadu domba ketika zaman VOC, pecah-pecah kan, sehingga dia Banten ya? Cirebon kan, sampai Banten kan, tidak salah. Mataramnya kan? Enggak. Cirebon itu sudah menjadi bawaane Mataram. Cirebon itu Enggak, Banten, bukan Cirebon maksudku, Banten. Banten sudah ada dari dulu. Banten itu bahkan Sultan Ageng Tirtayasa itu. iya, bukan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya iya, pada saat itu kan di daerah Jawa sebelah timur, Jawa Barat. daerah timur atau tengah kan Mataram Islam, dipimpin Sultan Agung atau Hanyokrokusumo ya. Di sebelah barat, Banten kan. Banten itu ada yang bilang masih terah-terahnya keturunannya orang-orang Pajajaran Sekaru. Jadi yang terahnya orang Mojopahit itu menjadi Mataram, Mataram. yang terahnya orang Sunda Segalu, Pajajaran itu menjadi orang Banten dan Cirebon. Cirebon kemudian ketika eranya Mataram dia ngeblend sudah. Ingin menghapuskan dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa para leluhurnya. Wis aku Cirebon meskipun aku orang Sunda ingin menjadi satu sebagai Ngeblend, ngeblend lah, anu lah, iya. melepaskan Blending. dosa-dosa leluhurnya. Rasanya seperti itu. Cirebon sendiri punya apa perjalanan panjang di mana Cirebon itu kuno loh, kerajaan kuno loh.
Ya Jadi iku cuma Gunung dia Padang itu kan. lintas Oh, beda ya. maksudnya. lintas kerajaan Cirebon. Karena dia memang kerajaan kecil tapi dia di kerajaan, bahkan mulai Mojopahit itu dia tetap ada. Mojopahit, Demak, Pajang, bahkan sampai Mataram dia tetap ada. Ketika Cirebon, dia bernama Cirebon. Cirebon. Oh. Ketika dia menjadi apa, era Mataram, dia mendedikasikan diri sebagai bawahannya Mataram, Sultan Agung itu tadi. Kalah Prabowo, biasanya kalah Prabowo karena Sultan Agung kan dapat SK dari Kesultanan Turki kan, Iya. dengan Cirebon. Iya. Ya, mungkin nggak tahu ya kok kenapa kok yang di SKI, yang dilegitimasi atau bahasannya apa ya, ya diakui sebagai raja di Jawa oleh Kesultanan Turki itu. Kenapa kok Sultan Agung Hanyokrokusumo bukan yang di Cirebon? Ya mungkin karena mungkin melihat Kekuasaan. yang Mojopahit mungkin. Oh, iya. Yang pewarisnya itu mungkin yang ini gitu. Iya, iya, betul. Bukan yang Cirebon. Mungkin seperti itu ya nggak tahu kan. Terus pokok fakta sejarah yang di SKI, yang di Iya. SK itu kan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram. Nah, sehingga ketika Sultan Agung itu dia menjadi prabu, disahkan sebagai negara. Nah, bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo, artefak-artefak itu berubah. Terus Krisi langgam-langgami, dia sudah menampilkan kediriannya Iya. sendiri, sudah ada romantisme sejarah sudah tidak berlaku, Iya. sudah. Berusaha untuk menciptakan jati diri ya. Iya, menciptakan Nuansa, langgam sendiri, gaya sendiri, pakam sendiri, budaya sendiri kan. Ya, karena dengan cara itu dia bisa dikenal sebagai suatu kerajaan baru kan, ya, suatu kerajaan, suatu negara dengan budaya sendiri, tidak mengekor ke budaya peradaban masa lalu. Terus tahu kerumahan ya, apa? Kan pewaris tahta Prabu Brawijaya V itu ada kurang lebih telu lah ya, sing tak erui ya. Pertama iku Raden Patah, Demak, ya, Dagang Pengging atau daerah ya Pengging ya. Terus Tarup, Bondan Kejawen nih ya. Pak. Itu ya apa itu? Katanya yang meneruskan titah sampai Tapi Bondan Kejawen ke Mataram Islam itu iya, atau Bondan Sunan Kejawen Agung? kan agak naik tahta Pak, ya. Bondan Kejawen akhirnya Panembahan Senopati Iya, kan. nggak mau naik tahta kayaknya. Saya ngerti itu ya dalam apa pembacaan sejarahku loh ya. Bondan Kejawen itu dia sosok yang dianggap paling pantas, cuma dia melepas keduniawian loh. Itu model-model kayak ala-ala Mandito, gitu. iya. Setelah Pengging itu, setelah Joko Tingkir, penerusnya kan ya dari Tarup ini ya, dari keturunan Bondan Kejawen ya. Coba taruh. Panembahan Senopati. Setelah itu. Dan langsung Wijaya. Oh, Danang Sentowijaya itu Panembahan Senopati ya. Panembahan Senopati. Oh. Dia naik tahta bergelar Panembahan Senopati kan. Oh iya. Dan itu murid-muridnya Sunan Kalijogo kan ya. Baik. Ya sebenarnya kan pertarungan dua dalang sebenarnya, dua dalang besar Sunan Giri dan Sunan Kalijogo. Iya. Perjalanan sejarah. Bahkan sampai sekarang pun masih ada ya Bangan dan Putihan gitu kan. Perang-perang dingin lah Ya ya. zaman saya tidak dikampret sampai cebong kan. Jadi saya gus delok fenomena zaman saya ini nak kaget belas aku. Wis kowe zaman ini. Siliwangi Kampret sampai cebong. kerajaan Boka Jajaran. Masa sekarang. Iku Siliwangi Hindu kan. Siliwangi sih. Anak-anaknya kan sing Islam. Sekian terima kasih podcast ala-ala Siliwangi